Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa huwa dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan para hakim agung, yang kami hormati hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Makamah yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada umatnya, hingga masyarakat muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Makamah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini tausiah mengambil tema silaturahmi dan interaksi manusia dengan manusia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling minta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan dan silaturahmi. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengatur. Maksud daripada surat An-Nisa ayat 1, wahai manusia, ini sifatnya universal, baik manusia itu berupa laki-laki maupun perempuan, baik manusia itu yang beragama Islam maupun non-muslim, baik itu manusia yang jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh. Itu panggilannya sama, ya ayyuhal nas. Kemudian kaitan dengan manusia juga kita berinteraksi sesama manusia, baik itu hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan kerabat dekat kita, hubungan kita antara jamaah dengan jamaah, hubungan kita antara tetangga kita. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum innallaha alimun khabir. Sungguh kami telah menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenal di antara satu dengannya. Sungguhnya orang yang paling orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa. Nah, maksudnya bertakwa di sini, pertama kita melaksanakan semua yang diperintahkan Allah. Kemudian kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan interaksi yang ketiga ini interaksi antara manusia dengan manusia. Oleh karena itu dari kedua ayat tersebut memang sudah sunatullah, Allah menciptakan kita dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kita dijadikan
berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Maksudnya berbangsa-bangsa sini ada bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Singapura, bangsa Australia dan seterusnya. Ini agar antara bangsa itu saling mengenal di antara bangsa yang satu dengan yang lain. Kemudian di antara suku-suku, ada suku Betawi, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, dan di Indonesia ini lebih dari 500 suku. Oleh karena itu di antara suku-suku itu saling mengenal. Makanya ada pernikahan antara suku Jawa dengan suku Sunda dengan suku Jawa dan seterusnya. Nah, hubungan ini antara interaksi ini ada hubungan yang misalnya ada perselisih. Nah, perselisih pun Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berinfaklah baik di waktu luang maupun sempit. Tahanlah amarah dan berilah maaf kepada saudara kita yang salah, dan sebaliknya apabila kita salah dengan saudara kita juga kita minta maaf. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, maksud dari ayat surat Ali Imran ayat 134 itu, infak itu kalau ini kan bisa infak yang berupa makanan, minuman, bisa juga berupa materi, bisa juga berupa barang. Nah, kaitan dengan Idul Fitri ini, nah infak itu berupa makanan. Misalnya kita persiapan untuk menjelang hari raya, kita pasti menyiapkan minuman atau makanan yang kita sajikan untuk dihidangkan di hari raya. Ini juga dalam bentuk infak yang bersifat minuman dan makanan. Kemudian kita juga di hari raya juga membagi-bagi uang lah buat anak saudara kita, famili kita, adalah kita, saudara kita. Ini juga infak dalam bentuk uang. Nah, kemudian menjelang hari raya juga kita infak yang berupa bingkisan. Misalnya kita bagi saudara kita dengan memberikan baju koko atau sarung atau yang lainnya. Ini juga dalam bentuk infak. Jadi infak itu luas, bisa juga berbentuk makanan, minuman, uang, materi atau benda. Ini juga infak. Kemudian dalam pergaulan sehari-hari kita juga tidak lepas dari kesalahan, baik kesalahan itu disengaja maupun tidak sengaja. Kita memberi maaf kepada orang yang bersalah dan pada kita, dan kita juga sebaliknya apabila kita bersalah kepada saudara kita atau sahabat kita juga kita mohon maaf kepadanya. Rasulullah bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta wa bisatal hasanatam kuha wa khalqin nasbi khalqin hasani. Bertakwalah dimanapun kamu berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan akan mengap. Bergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian Rasulullah bersabda juga dengan sabda yang lain, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini yang kaitan dengan halal bihalal juga kita saling memaafkan di antara saudara-saudara kita. Kemudian bulan Syawal ini juga kita baru saja melaksanakan puasa. Jadi kita juga dalam tarbiyah Ramadan juga tetap kita pertahankan. Misalnya peningkatan sholat di bulan suci Ramadan juga kita pertahankan. Misalnya kita sholat berjamaah seperti sekarang ini, sholat lohor, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ini suatu sholat wajib yang kita laksanakan secara berjamaah.
Allah berfirman dalam surat Al-An'am, dalam artian setiap kebaikan itu Allah akan gandakan 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Jadi kita misalnya sholat lohar ini 1 kali atau 5 waktu, digandakan Allah 10 kali. Jadi sholat wajib itu kalau digandakan 10 kali berarti kita itu sholat 50 waktu seperti umatnya Nabi Isa. Kita sangat-sangat beruntung menjadi umat Rasulullah. Jadi Rasulullah dimuliakan, kita juga mendapatkan kemuliaan dari Allah. Itu setiap amal kebaikan kita itu digandakan 10 kali. Nah, kemudian di bulan suci Ramadan juga kita digandakan 10 kali juga. Misalnya kita dalam bulan Ramadan kita puasa 30 hari, insya Allah juga digandakan juga oleh Allah. Karena dalilnya sama di surat Al-A'raf 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bil hasanati falahu asru. Jadi puasa kita yang 30 hari di bulan suci Ramadan juga digandakan oleh Allah 10 kali. Berarti kita dalam 1 bulan puasa 30 hari, berarti kalau digandakan 10 kali jadi 300 hari. Kemudian disunahkan lagi di bulan Syawal ini kita puasa 6 hari. 6 hari pun digandakan oleh Allah juga. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Jadi 6 hari kalau digandakan 10 kali kan 60 hari. Jadi bulan suci Ramadan itu sudah 300 hari ditambah puasa Syawal 6 hari berarti 360 hari. Berarti kita sudah berpuasa selama 1 tahun. Nah, inilah untungnya kita menjadi umatnya Rasul. Kemudian setelah bulan suci Ramadan itu biasa kita berinteraksi dengan Al-Quran juga. Kita lanjutkan di bulan Syawal karena bulan Syawal ini bulan peningkatan. Jadi kita baca Al-Quran pun Rasulullah bersabda, man qara'an harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanata bi amsalihha la aqulu alif lam mim harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah bersabda, bacalah 1 huruf Al-Quran, Allah akan kasih 10 kebaikan. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim sudah 3 huruf. Berarti sudah kita dapat 30 kebaikan dari Allah. Ini baru 3 huruf. Dan apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran, misalnya kita dalam 1 bulan itu bisa mengatakan Al-Quran aja, sudah berapa juta huruf itu, berapa juta kebaikan untuk diri kita. Nah, kemudian Rasulullah bersabda juga kaitan dengan Al-Quran, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat datang kepada sahabatnya atau orang yang membaca Al-Quran untuk memberi syafaat. Jadi Al-Quran di samping kita baca tadi Allah kasih 1 huruf, kasih 10 kebaikan, di hari kiamat juga Al-Quran itu memberi syafaat pada kita. Karena nanti misalnya kita nanti meninggal dunia nih, yang mengantar kita itu 3. Pertama, harta kita, anak istri kita, sahabat kita. Ketiga, amal soleh kita. Dan apabila kita selesai dimakamkan, yang 2 itu pulang. Dan yang menemani kita itu amal soleh. Yang amal soleh diantaranya yaitu bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca. Nah, kemudian puasa tadi sudah, Al-Quran sudah, nah sholat sudah. Nah, kaitan dengan halal bihalal ini juga artinya memang sudah sunatullah difirmankan dari 3 ayat itu kita bersilaturahmi. Kaitan dengan bersilaturahmi itu juga Allah bersabda, man dominali wa khidatan domillahu arbaun yasilu rahimahu yuhabu alau bisahiwak. Artinya barang siapa yang menjamin untukku 1 perkara, maka Rasul jamin 4 perkara. Barang siapa yang bersilaturahmi akan dicintai oleh keluarganya, oleh sahabatnya,
dan kerabat dekatnya. Kemudian barang siapa yang bersilaturahmi akan diluaskan rezekinya. Yang ketiga, barang siapa yang bersilaturahmi akan dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Dan yang keempat, barang siapa yang bersilaturahmi akan dimasukkan surga oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Daud dan Ibnu Majah. Mudah-mudahan dalam tausiah singkat ini ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.